Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Kita kenalan saja langsung. Silakan, Bang. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Edi Oktano. Saya dari Rumah Hukum Bung Baja. Ya. Jadi Bung Rangga Edi Oktano ini salah satu praktisi hukum yang ada di Kota Palembang. Bung Rangga, bincang-bincang sedikit kita tentang aktivitas Bung Rangga di praktisi hukum ini. Sepengetahuan saya dulu Bung Rangga ini kan praktisi keuangan. Kenapa sekarang beralih ke praktisi hukum? Oke, baik. Ya, memang dulu saya bergerak di bidang keuangan. Kenapa saya banting setir itu ke bidang hukum? Ya, oke. Karena kalau kata nenek saya dulu, mau sepanjang apapun titel kalian, hukum itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena memang setiap hari kita tidak luput dari yang namanya peristiwa hukum, Pak. Tidak luput dari peristiwa hukum. Iya. Jadi setiap hari itu interaksi kita baik dengan interaksi sosial itu kita tidak luput dari peristiwa hukum. Oke. Nah, jadi artinya di sini kalau kita tidak mengerti dan tidak memahami tentang hukum, disitulah kadang-kadang kita suka terjebak. Seperti itu. Kalau kita tidak memahami hukum, kita bisa terjebak Terjebak dengan perilaku kita sendiri. dengan perilaku kita sendiri. Apa yang membuat Bung Rangga itu merasa harus menjadi praktisi hukum ini? Saya berawal waktu itu saya sendiri mengalami yang namanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Jadi waktu itu hukumnya perdata ya, masalah sengketa. Masalah sengketa. Ya, sengketa Oke. rumah. Karena waktu itu saya tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, Oke. jadi di situ kita ngerasa apa ya, seperti kita Diombang-ambing. diombang-ambing. Karena kita tidak paham tadi. Tidak paham tadi. Oke. Karena menurut kita persepsi yang Orang awam yang tidak paham hukum. yang tidak ngerti, kita tahunya kita yang benar gitu. Oke. Padahal menurut aturan belum tentu. Belum tentu. Nah, makanya dari situ beranjak saya mulai masuk di sekolah tinggi ilmu hukum, Oke. yang ngambil S1 hukum. Di situ saya baru memahami. Baru paham ya. tentang hukum sendiri. Nah, sekarang kan Bung Rangga sudah juga bergabung di Rumah Hukum Bung Baja. Tentu banyak kasus, banyak perkara yang Bung Rangga tangani. Ya. Itu yang menyentuh Bung Rangga sendiri, menyentuh hati, atau secara profesional Bung Rangga lihat ini, wah ini benar-benar deh, benar-benar ini peristiwa yang perkara yang sangat-sangat tidak adil. Ada Bung Rangga menangani perkara itu? Ada. Kebetulan masih ada kasus yang kita tangani saat ini, itu yang sebenarnya. Tapi jangan sebut nama ya. Ya. Kita tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara ya. Yang sebenarnya dia adalah korban, justru dia dilaporkan sebagai tersangka. Dan bahkan sekarang ini statusnya naik jadi tersangka. Nah, padahal orang-orangnya itu tuh kabarnya tidak bisa baca. Betul. Jadi memang untuk dari tingkat pendidikan pun memang dia rendah. Dan pengetahuannya pun memang minim. Jadi disitulah kita membela kepentingan hak-hak dia, hak-hak hukum dia, kepentingan hukumnya, di situ yang kita bela. Jadi kita memang mau menegakkan keadilan di situ, bahwa di sini kan memang kita mencari yang benar dan yang salah melalui pengadilan. Kita mencari keadilan yang seadil-adilnya. Jangan sampai nanti yang justru dia korban, dia malah jadi terdakwa dan terpidana. Artinya hukum itu bukan hanya berbicara keadilan, tapi ada tujuan lain, harus berkemanfaatan. Dan terus juga ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu yang penting ya. Yang penting ya. Oke.
biasanya perkara apa, pidana atau perdata yang mendominasi Bung Rangga menangani perkara itu? Ya, untuk yang mendominasi kebenaran ini hampir kesemuanya itu perkara pidana. Pidana ya? Ya, dari 372, 378, 281 asusila, dan 352 juga ya, tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, itu yang kita sering tangani. Nah, pandangan Bung Rangga dalam menangani perkara ini, apa sih sebenarnya tantangan terberat Bung Rangga? Apakah di kliennya, ataukah di mitranya, atau bagaimana? Kalau tantangan terberat ya, terkadang kita memang agak kesulitan itu dari klien ya, baik itu dia sebagai pelapor ataupun terlapor. Tapi terutama di sini pelapor itu terkadang dia memiliki permasalahan, tetapi dia mau kita laporkan itu kurang alat bukti. Kurang alat buktinya. Ya, karena sehingga menyulitkan kita. Menyulitkan, bukan menyulitkan ya, agak kita harus ekstra. Oke, ekstra. Harus ekstra, di mana kita mencari celah yang memang betul-betul ini bisa kita pertanggungjawabkan untuk bisa laporan itu bisa diterima. Jadi karena memang dari KUHAP sendiri yang sebagai alat bukti yang sah itu ada 5 ya. Keterangan saksi, saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimum itu ada 2 alat bukti baru bisa itu diterima. Seperti itu. Pemirsa sekalian, ini bincang singkat kita tentang aktivitas Bung Rangga, seorang praktisi hukum di Kota Palembang. Bagi pemirsa yang tersangkut masalah hukum, bisa datang, di mana kantornya Bung Rangga? Kantor kita di Jalan Residen Abdul Rojak, Simpang 3 Celentang, Ilir Timur 2, Kota Palembang. Depan Kedai Dalu? Depan Kedai Dalu. Kami akhirin, saya Dasril. Saya Rangga Edi Oktano. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.